Seluruh pasar di dunia ini digerakkan oleh psikologi manusia. Partisipan pasar yang memutuskan mereka mau beli atau mau jual. Pertarungan kedua tekanan itulah yang mendorong arah pasar. Nah, kadang karena kesalahan berpikir, kita jadi kena FOMO terus nyangkut. Atau mungkin pernah cut loss karena ada FUD, ternyata lanjut terbang tinggi. Untuk menjadi investor kripto yang lebih baik, kita sebaiknya mengenali beberapa kesalahan berpikir yang perlu kita hindari. Tonton sampai akhir guys untuk cari tahu apa kalian termasuk dari contoh-contoh ini. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi yang pertama adalah overconfidence bias. Ini adalah bias terlalu pede atau percaya diri, di mana orang cenderung memegang penilaian yang salah dan menyesatkan tentang skill, kecerdasan, atau bakat mereka. Intinya ini adalah keyakinan egois bahwa kita lebih baik dari yang sebenarnya. Kita melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Kita pernah beruntung seberapa kali dan berpikir kita wah memang jago nih, atau saya memang lebih pintar dari yang sebenarnya. Kunci mengalahkan rasa pede berlebihan ini adalah dengan strategi manajemen risiko yang solid. Semua hal yang perlu kalian tahu tentang manajemen risiko di kripto bisa dipelajari dari kerangka manajemen risiko biasa, kayak yang udah ada di bisnis atau perdagangan tradisional. Ada juga risiko yang perlu kalian pahami di alam DeFi yang mungkin belum pernah disadari. Hanya karena kalian berhasil cuan banyak, belum tentu kalian memang pro DeFi. Mengurangi risiko yang seimbang aja itu juga penting, biar kalian tetap dapat merasakan hasil cuan lumayan tanpa harus kerugian banyak nantinya. Terus ada endowment effect. Endowment effect ini mengacu pada bias emosional yang menyebabkan orang menilai objek yang mereka pegang itu lebih tinggi, seringkali sampai tidak rasional melebihi nilai pasarnya. Orang bisa menjadi terikat secara emosional dengan isi portofolio mereka. Kita cenderung menilai lebih tinggi suatu investasi karena kita megang aset itu. Kami sering nih melihat ini terjadi dengan yang para maksimalis proyek tertentu. Mereka berhasil untung besar, lalu mereka terikat secara emosional sampai mereka mengabaikan semua proyek lain dan tidak peduli, sampai dibilang proyek-proyek lain itu tidak bagus. Cara mengalahkan endowment effect ini adalah dengan bertanya, kalau saya belum punya aset ini, apa saya mau berinvestasi sekarang? Nah, pertanyaan itulah yang akan membuat keputusan kalian lebih netral. Selanjutnya adalah survivorship bias. Survivorship bias adalah jalan pintas yang membuat kalian mengabaikan segala sesuatu yang tidak selamat dari sebuah proses seleksi. Sebaliknya kalian berfokus hanya pada pemenangnya aja di bidang tertentu. Contoh nih, Brad Pitt pindah ke Los Angeles dan menjadi pelayan rumah makan sebelum dia sukses jadi bintang film. Banyak orang ngikutin jalan hidupnya. Oke, pada pindah ke LA. Mereka jadi pelayan restoran, berharap bisa sukses nih di LA dengan cara yang sama. Kalian tidak akan dengar kabar-kabar soal ribuan orang lain yang sudah coba hal sama ini tapi gagal. Yang kalian dengar hanya Brad Pitt doang, cuman satu aja yang sukses. Contoh lain adalah banyaknya bilioner dunia sekarang yang merupakan drop out dari universitas ternama. Yang muncul di berita hanya mereka yang drop out tapi sukses. Yang gagal dari drop out itu tidak pernah terdengar di kabar berita. Ini sama halnya dengan di pasar kripto. Ada orang yang berhasil mengubah $8.000 mereka menjadi $5,7 miliar dengan Shiba Inu. Tapi kalian tidak akan mendengar kabar soal ribuan orang lain yang mengubah $8.000 menjadi $500. Media lebih suka menulis tentang para pemenangnya aja. Dan ini jadi mengubah persepsi kalian. Dipikir yang 1% sukses bisa berlangsung dengan 99% yang lainnya juga. Padahal tidak selalu begitu. Lanjut kita ada narrative bias. Naratif bias ini mengacu pada kecenderungan orang untuk menafsirkan informasi kecil sebagai bagian dari cerita yang lebih besar, terlepas dari apakah faktanya memang benar mendukung narasi itu atau tidak. Manusia itu suka dengan cerita. Cerita itu membantu kita memahami dunia. Beberapa aset itu meledak tinggi, terbang tinggi karena cerita. Ingat kejadian GameStop tahun lalu? Itu adalah cerita revolusi melawan Wall Street. Orang-orang akhirnya investasi ke sana pada FOMO karena naratif ceritanya bagus. Jadi karena cerita. Berikutnya adalah herd mentality bias. Ini adalah artinya perilaku kawanan yang berarti suka rame-rame.
Manusia cenderung latah ikut-ikutan kelompok yang lebih besar. Hasilnya apa dari mentalitas perilaku kawanan ini? Ya, sejumlah besar orang bertindak dengan cara sama persis pada waktu yang sama. Ini adalah kecenderungan investor untuk latah, ikut-ikutan, dan meniru hal yang dilakukan investor lain. Mereka sebagian besar dipengaruhi oleh emosi dan naluri, bukan oleh analisis independen mereka sendiri. Kalau kalian pernah merasakan FOMO, yaitu bisa jadi karena mentalitas kawanan, pengen ikut-ikutan dan latah. Selanjutnya ada availability heuristic. Ini namanya ribet bahasa Inggrisnya, tapi mengacu pada saat kalian membuat keputusan berdasarkan contoh, informasi, atau pengalaman terbaru yang gampang diakses. Padahal itu mungkin bukan contoh terbaik untuk keputusan kalian. Orang itu mengambil keputusan berdasarkan mudahnya mengingat informasi. Kalau bisa ingat pasti benar. Nah, contoh nih, setelah ada pesawat besar yang jatuh, biasanya banyak orang langsung ketakutan untuk terbang, dipikir tidak aman. Padahal 1 dari 9.821 jiwa meninggal dalam kecelakaan pesawat. Sementara 1 dari 114 jiwa meninggal dalam kecelakaan mobil. Berdasarkan statistik, pesawat jauh lebih aman. Di pasar kripto, bias ini muncul dengan sendirinya dalam bentuk marketing. Sebuah koin mungkin terbang tinggi karena punya marketing yang hebat. Marketing itu penting, tapi pastikan mereka tidak menjadi topeng untuk menutupi proyek yang buruk. Berikutnya ada outcome bias. Outcome bias adalah saat kita mengevaluasi kualitas keputusan setelah hasilnya sudah keluar, sudah ketahuan. Bayangkan nih, kalian mainan game melawan teman. Kalian pilih karakter yang paling kuat dan levelnya paling tinggi. Sedangkan teman kalian cuma pakai karakter yang dapat dari tutorial doang, cuma standar. Peluang menang kalian itu sampai lebih dari 90%. Tapi di tengah jalan, stick atau controller kalian itu habis baterainya. Jadi mati, kalian gak bisa gerakin karakter kalian, akhirnya kena hajar teman kalian. Keputusan kalian tuh bagus dengan karakter paling kuat, level paling tinggi. Tapi karena sticknya mati, jadi kalian kalah. Bukan berarti teman kalian yang pilih karakter standar hasil dari tutorial itu bagus. Keputusan dia bukan lebih bagus dari kalian, hanya karena sticknya mati aja jadi kalah. Contohnya di kripto itu ya, kalian investasi 100 juta ke dalam shitcoin yang sekarang naik jadi 1 miliar dolar. Mantap itu, hasilnya bagus. Tapi keputusannya buruk, karena kalau ternyata tidak terbang tinggi, duit kalian yang 100 juta itu ludes loh, hilang itu. Nanti kalian bingung mau beli makan pakai apa, tabungan juga hilang. Jadi hanya karena hasilnya bagus, bukan berarti keputusannya bagus. Kalau ingin menghindari ini, bayangkan skenario yang sama dilakukan ribuan kali berulang-ulang. Berapa besar tuh dari ulang-ulangan itu peluang kalian bisa menang beneran? Hitung rasio risk versus rewardnya. Bahkan setelah kalian sudah melakukan segala sesuatu dengan benar dan keputusannya bagus, hasilnya masih bisa buruk kok. Itulah yang namanya hidup. Hidup tuh selalu penuh kejutan. Keputusan bagus tidak selalu hasilnya bagus. Keputusan buruk tidak selalu hasilnya buruk. Hidup selalu penuh kejutan, makanya jangan menilai kualitas keputusan hanya dari hasilnya aja. Yang terakhir adalah authority bias. Authority bias adalah kecenderungan untuk menganggap pendapat figur berotoritas itu lebih akurat. Padahal seringkali mereka tidak paham konteksnya. Orang mudah terpengaruh oleh pendapat pemimpin. Manusia secara alami suka mengikuti pemimpin. Setelah kita percaya mereka adalah ahlinya, kita jadi percaya semua yang mereka katakan tuh benar. Mereka ini ahlinya kok, udah pasti mereka gak akan salah. Padahal pemimpin atau pakar yang paling ahli sekalipun masih bisa salah. Manusia itu tidak sempurna. Orang-orang yang berotoritas pun bisa aja memiliki motif tersembunyi. Jadi kita harus berhati-hati dan jangan terlalu percaya dengan orang. Selalu utamakan riset mandiri dan ambil penilaian secara objektif. Karena investasi kalian menggunakan uang hasil kerja keras kalian. Jadi kalau rugi, yang rugi kalian. Makanya tanggung jawab sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Sekian guys yang bisa kami bagikan hari ini. Gimana menurut kalian? Kita akan ngobrolin topik serupa dalam hari-hari mendatang dengan lebih banyak dan mungkin caranya untuk menghindari kesalahan ini. Kredit terima kasih kepada The DeFi Edge yang sudah menulis rangkuman bagus ini di Twitter. Terima kasih guys untuk yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Cheers!